Tisung Jememen Taja Pingan. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan mengadakan kebaktian untuk usiawan. Bapak Ibu, saya memakai masker ini dan berbicara. Jadi ada dua versi, ada yang bilang suruh buka. Tetapi kalau pakai masker ini bagusnya apa? Uap panas itu masuk ke paru-paru kita. Tetapi ada yang bilang suruh buka, saya buka. Hari ini sekali lagi kita akan mengadakan ibadah untuk usiawan. Bapak Ibu, harap Bapak Ibu tetap sehat. Dan ada orang yang berkata kepada saya, Kofran sekarang Ambon bahaya. Saya bilang ini pandemi. Di semua tempat pun berbahaya. Kita bisa kena corona di sini, di sana juga bisa. Jadi yang terpenting apa? Kita berserah kepada Tuhan untuk segala-galanya, yaitu kita harus ikut tunduk kepada pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, kemudian kita juga meningkatkan imunitas kita, yaitu dengan berolahraga, makan makanan atau minum vitamin yang mengandung vitamin C, vitamin E, dan kita berjemur untuk memperoleh cadangan vitamin D. Itu saja. Jadi kita berserah kepada Tuhan, kita memilih hidup yang sehat, cuci tangan yang bersih, dan hidup disiplin, tidur cukup. Jadi pesan saya untuk segenap usiawan, mari kita terus hidup sehat agar kita dapat menjadi berkat untuk komisi kita maupun untuk gereja kita. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Saya akan membuka dengan berdoa, kemudian seterusnya akan dilanjutkan oleh Lim Muse atau Pak Amos. Kita berdoa, mari kita konsentrasi menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami segenap usiawan siap untuk mendengar firman-Mu, untuk menyanyi puji-pujian demi kemuliaan nama Engkau. Bapa, segala kegiatan kami di masa pandemi ini, Bapa, Engkau mau terus sertai, Engkau melindungi kami, sehingga kami dapat hidup sehat dan menjadi berkat bagi gereja kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk Limuse saya persilahkan. Shalom kepada para ama, opa, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang setia di dalam Komisi Usia Indah. Kita bersyukur kita boleh tetap beribadah sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Mungkin ada rasa sedih ya, kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa kumpul dengan teman-teman. Tapi satu hal yang kita mesti ingat, ketika kita tidak bisa ke gereja beribadah secara formal, Tuhan Yesus yang datang ke dalam kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Sehingga tetap kita boleh tetap bersukacita dan tetap boleh punya semangat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama angkat sebuah pujian tentang sebuah lagu yang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar lagu ini ya. Tiada satupun yang dapat memisahkan kasih kita di hadapan Tuhan. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan kah, ketelanjangan
tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Mari angkat hati kita, katakan, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya Benar Tuhan. kasih-Mu melebihi segala-galanya, Iya Tuhan. melebihi pergumulan kami, Benar Tuhan. bahkan melebihi penderitaan kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi Tuhan. Tidak ada satupun Benar Tuhan. yang dapat memisahkan kami. Engkau setia Tuhan bagi kami. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Katakan, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku? Gak ada ya? Dari kasih-Mu Benar. Kasih Yesus akan tetap melingkupi kita. Aniaya, penderitaan tidak bisa memisahkan kasih Yesus atas hidup kita. Tiada satu pun. Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Iya, tiada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya masih muda dibandingkan seluruh jemaat dari Komisi Usia Indah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Tetapi kami yang muda belum tentu dapat nanti seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, tetapi pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu sudah membuktikan kan bagaimana Tuhan Yesus itu setia. Ketika kita mengalami kesulitan di saat kerusuhan di Ambon, ketika kita berjuang waktu masih muda, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sungguh benar ya, Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, seperti namanya Komisi Usia Indah, ada juga yang menyebut Komisi Usiawan. Yang mana yang benar? Bagi saya
dua-duanya mengandung nilai yang luar biasa. Disebut usiawan, ada kata wan, itu mencakup angka 10.000. Artinya satu usia yang panjang. Mungkin usia kita tidak 10.000, tetapi sepanjang 70 tahun, 80 tahun pengalaman Bapak Ibu sekalian, kebaikan Tuhan bukan cuma 10.000, bukan? Mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan yang tidak terhingga. Disebut usia indah, artinya apa? Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap-tahap perjuangan sebagai seorang manusia. Dari muda sudah berjuang, lalu membangun keluarga, punya anak-anak, sekarang punya cucu. Sekarang sudah waktunya Bapak Ibu menikmati hidup, menikmati masa perjuangan lebih dahulu. Bahkan juga menikmati waktu kebersamaan dengan Tuhan dengan lebih akrab lagi, dengan lebih indah lagi. Amin. Tuhan itu luar biasa. Nah, hari ini komisi daripada usiawan akan membahas sebuah tema, yaitu tentang berbahagialah orang yang berduka cita. Kita akan merenungkan makna ini, dan sebelumnya mari kita angkat sebuah pujian. You raise me up, kau angkat aku Tuhan di atas gunung batu. Melewati badai, melewati cobaan, dan Tuhan telah memampukan kita lebih daripada apa yang bisa kita perbuat. You raise me up. Ketika kita mengalami down, frustasi, kesedihan, atau sesuatu yang berat, tetapi Tuhan mengangkat kita. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kita belajar bahasa Indonesianya ya. Dan artinya itu sangat indah. Tuhan mengangkat kita ke atas gunung batu. Seperti firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar, karena sebab Tuhan Allahmu menyertai kamu. Yosua 1 ayat 9. Sesaku terjatuh dan berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku ke atas gunung batu. Ku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku
jadi kuat karena kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Katakan dengan iman. Kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Bahasa Inggrisnya, you raise me up, you raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Mari kita tundukkan hati kita, kita tutup mata kita, tapi kita buka hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami semua di saat kami mengalami hal-hal yang tidak mudah di dalam kehidupan saat ini ketika ada wabah pandemi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami terus ada di dalam kebimbangan, ketakutan, ataupun kedukaan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh membangkitkan semangat kami, meneguhkan hati dan kehidupan kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya, Ama, Opa, Bapak, Ibu semua katakan, amin. Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Baik, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ama Opa yang terkasih dalam Tuhan, coba kita pikirkan, adakah orang di dunia ini yang sejak lahir sampai dia meninggal, di masa usia kehidupannya, dia tidak pernah menangis. Dia tidak pernah merasa sakit. Dia tidak pernah kehilangan. Dia tidak pernah berduka sama sekali. Adakah? Tidak ada, bukan? Pasti kita semua mengalami yang namanya duka. Duka itu bisa muncul karena ada sakit penyakit. Duka itu bisa muncul karena usaha yang gagal atau mungkin tanda petik kecia orang. Duka itu bisa muncul karena peristiwa alam. Duka itu bisa muncul di dalam problem rumah tangga. Duka itu juga bisa muncul di dalam berbagai-bagai aspek kehidupan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan berbahagialah orang yang berduka. Mohon ayat ini jangan disalah mengerti. Bukan berarti bahwa Allah senang kita susah. Tidak. Allah bikin masalah supaya kita hidupnya menderita. Tidak. Allah tidak seperti itu. Allah yang kita kenal di dalam iman kekristenan, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha baik, yang menciptakan berbagai-bagai keindahan, sukacita, karena
hatinya sangat mengasihi kita. Tetapi karena ada faktor dosa yang masuk ke dunia ini, tidak bisa dipungkiri, akhirnya ada kegagalan, ada pemberontakan, ada peperangan, ada penyakit yang memang bisa menimbulkan berbagai-bagai macam duka. Tetapi firman Tuhan, khotbah Yesus di bukit ini menjadi salah satu khotbah yang terindah yang pernah ada di muka bumi ini, mengatakan, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihiburkan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, duka yang bagaimana yang bisa mendatangkan penghiburan kekuatan daripada Tuhan? Duka yang mana yang dilirik oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, sehingga Tuhan berbelas kasihan dan memberikan pertolongannya kepada kita? Apakah duka seperti ini? Suatu hari saya bersama teman-teman pergi keluar jalan-jalan, ikut tur ya. Nah, ketika ikut tur oleh rombongan tur tersebut, kami dibawa pergi ke sebuah pabrik berlian asli. Nah, ketika pulang, ya kami tidak beli ya, apalagi saya hanya lihat-lihat saja begitu. Kami tidak beli. Ada seorang ibu-ibu marah, nangis. Dan dia tidak malu-malu nangis di depan kami semua. Dia bilang dia kecewa pada suaminya. Ama, bisa nebak kan kenapa? Iya benar. Rupanya si ibu itu minta dibelikan berlian. Tetapi suaminya tidak membelikan. Dan marah. Dia berduka. Apalagi pas ada teman dekatnya membeli berlian. Dan kebetulan teman dekatnya itu pamer. Pamernya begini. Ini loh aku beli berlian kecil. Cuman sebesar kepala korek api. Tapi harganya itu sekitar 75 juta. Panaslah hati ibu ini. Minta kepada suaminya. Tapi tidak dibelikan. Akhirnya dia sedih. Dia kehilangan sukacita. Dan dia merasa pada saat itu menjadi wanita yang paling termalang di dalam seluruh rombongan tur. Dia gak mikir jutaan orang gak bisa tur pada saat itu. Ya, nah jadi kita lihat di sini ada sesuatu yang sebetulnya kita mesti pikirkan lebih dalam. Ada duka yang disebut duka yang karena kehendak Allah, tetapi juga ada duka yang memang karena adalah hasil daripada dunia ini. Ya, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini itu menghasilkan kematian. Ya, jadi dikatakan seperti apa duka cita dari dunia ini? Yaitu ketika hati kita panas ngelihat tetangga beli mobil baru. Ketika hati kita sedih melihat orang lain beli rumah baru. Ketika hati kita sedih melihat orang lain berhasil dan kita merasa tidak berhasil, itu adalah duka cita yang dari dunia. Tetapi duka cita yang dari surga ini kita perlu pelajari lebih dalam. Apa maksudnya? Ya. Nah, yang dimaksud dengan duka cita yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah duka cita yang artinya duka cita yang berkenan di hadapan Tuhan. Duka cita yang memang sesuai dengan hati nurani dan perasaan Allah itu sendiri yang penuh kasih. Jadi apa artinya di sini? Nah, dikatakan bahwa yang namanya duka cita itu bisa mengandung 2 pengertian. Ya, pengertian yang pertama gini. Ada orang yang hatinya itu tidak tahan ngelihat orang susah, ngelihat orang sakit, ngelihat orang tidak dalam satu kondisi di mana dia tidak mampu dan dia pengen. Jadi orang yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Sehingga ngelihat orang sakit, dia ikut nangis. Ngelihat orang meninggal, dia ikut merasakan kesedihan. Atau dengan kata lain,
Ya mungkin bagi dunia ini disebut orang cengeng begitu ya. Orang yang terlalu perasa begitu. Tetapi sebetulnya di dalam Tuhan, anak Tuhan, kita sesama anggota gereja, sesama orang yang percaya, sebetulnya harus mempunyai perasaan seperti itu. Hati kita harus seperti itu. Artinya kita punya simpati yang kuat sebagai wujud belas kasihan Allah kepada kita. Lalu kita pun ikut merasakan orang lain yang bersedih. Ikut merasakan orang lain yang berduka cita. Sehingga akhirnya kita pun juga memikirkan, kita pun juga mendoakan. Bahkan kalau Tuhan berikan kemampuan, kita pun juga akhirnya berbuat sesuatu kepada orang yang berduka cita. Nah, waktu kita berduka cita itu yang sebetulnya Tuhan mau, melihat kondisi orang lain. Nah, ada sebuah kesaksian namanya Budi Suhardi. Dia adalah pilot daripada maskapai penerbangan Singapore Airlines. Ya boleh dikatakan tentu secara kehidupan Bapak Budi Suhardi ini sudah sangat mapan lah ya. Dengan pekerjaan sebagai pilot kita bisa bayangkan gajinya berapa begitu kan ya. Nah pada suatu hari dia ada di Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan istri dan anak-anak sudah siap koper untuk naik pesawat liburan ke Eropa. Dalam suasana sukacita, dalam suasana senang. Tapi apa yang terjadi? Pas di bandara itu ada TV ya. Ada TV dan ada siaran berita. Nah kebetulan tiba-tiba siaran beritanya itu menampilkan sebuah adegan, sebuah berita. Yaitu terjadi di Timur Leste, perbatasan Timur-Timur. Ada sekelompok anak kecil berjumlah sekitar 20 anak dengan kondisi hitam-hitam, baju compang-camping. Mereka sedang makan Indomie kering untuk dibagi-bagi. Nah, Bapak Budi Suhardi ini begitu melihat adegan tersebut, tiba-tiba hatinya nangis. Dia nggak tahan. Nah, saya tentu percaya bahwa itu Roh Kudus memberikan suara kepada dia, hati nuraninya. Maka ketika dia menangis, dia ajak istrinya dan anak-anaknya, dia melihat sama-sama film itu, berita itu. Satu keluarga menangis. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membatalkan perjalanan ke Eropa. Padahal itu tiket, hotel, semua sudah komplit. Semua terbuang, dibatalkan. Lalu apa yang dilakukan? Bapak Budi Suhardi kontak, telepon semua teman-teman pilot. Lalu teman-teman pilot telepon lagi ke yang lain. Semua. Sampai akhirnya mereka mengumpulkan suatu dana yang besar, memberikan persembahan kasih, lalu diubah dalam bentuk makanan-makanan, lalu kemudian oleh Bapak Budi Suhardi dibawa ke Timur-Timur. Dan akhirnya itu dapat menolong ratusan ribuan anak-anak dari bahaya kelaparan yang terjadi saat itu. Nah, lalu setelah itu Bapak Budi Suhardi itu sampai dia keluar dari pilot, dari seorang pilot milik maskapai, tapi dia bekerja secara freelance. Untuk apa? Untuk dia bisa mengabdikan hidupnya kepada anak-anak yang menderita kelaparan di Timur Leste itu, di Timur-Timur, perbatasan dengan Indonesia. Nah sampai akhirnya bertahun terdengarlah berita ini oleh CNN, berita nasional, internasional. Dan akhirnya Bapak Budi Suhardi mendapatkan penghargaan dan disebut sebagai pahlawan bagi mereka yang terlupakan. Nah jadi saya melihat bagaimana Bapak Budi Suhardi ini sebagai orang beriman, anak Tuhan. Hatinya begitu cengeng melihat orang lain menderita. Dia berduka. Lalu ketika dia berduka, dia minta tolong kepada Tuhan apa yang dia bisa lakukan. Dan dia kerjakan dan Tuhan akhirnya memberikan penghiburan. Bapak Budi Suhardi ini adalah satu-satunya tokoh Indonesia yang masuk di dalam perhitungan Nobel, di dalam kasih kepada seluruh umat manusia. Sungguh luar biasa bukan? Satu lagi, saya ingin kenalkan dengan yang namanya Anne Avanti. Mungkin
ama-ama sekalian tahu ya, ini adalah seorang perancang mode yang sangat terkenal. Baju-baju dia tentu memang spesialis milik artis-artis. Tapi Anne Avanti bukan cuma sekedar sibuk cari duit untuk memperkaya diri sendiri. Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia tinggal di satu kota dan persis di depannya itu adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit ini rupanya banyak kedatangan dari berbagai daerah untuk mengobati anak-anak yang mengalami satu keterbelakangan atau kebutuhan khusus. Nah, karena begitu banyak, akhirnya orang-orang yang memang dengan keuangan terbatas, lalu kemudian tidak bisa sewa hotel dan juga tidak bisa tinggal di rumah sakit selamanya, maka Ibu Anne Avanti ini menyediakan rumahnya sehingga menjadi rumah singgah dan diberikan makan, diberikan bantuan, bahkan untuk mereka yang akhirnya tidak mampu biaya rumah sakit pun, Ibu Anne Avanti ini pun dengan rela membeli. Dan tentu Ibu Anne Avanti muncul dari belas kasihan ini, hati yang berduka karena melihat orang lain susah, bersama dengan teman-teman dia, bersama dengan rekan-rekan, akhirnya bersama-sama menjadi sebuah kegiatan yang sangat menyentuh kebutuhan orang banyak. Nah, ini yang dimaksudkan masuk itu, yaitu orang yang berduka itu artinya orang yang tidak tahan, hatinya gampang kasihan dan ikut bersimpati atas kesulitan yang orang lain hadapi. Nah, ada sebuah kisah juga yang sangat menarik, yaitu ketika seorang wartawan dari Amerika memotret sebuah foto, sebuah kejadian, yaitu tentang seorang anak Afrika yang sedang sekarat kelaparan. Dan di samping foto itu ada, di samping anak kecil itu ada seekor burung Raja Wali jenis pemakan bangkai. Jadi si anak itu sudah hampir mati, sudah kelaparan, perutnya sudah kering, kulitnya sudah kering, nafasnya tinggal terengap-engap. Lalu si burung tinggal nunggu, begitu nggak ada nafas langsung disantap. Nah, itu difoto. Waktu difoto lalu kemudian disiarkan, dan ini menjadi salah satu foto terbaik di dunia saat itu dan memenangkan hadiah Pulitzer. Hadiah yang luar biasa untuk seorang wartawan, begitu kan ya. Nah, singkat kata ketika menerima hadiah tersebut, digelarlah jumpa pers. Banyak orang melihat, wah kamu hebat, bisa menangkap momen-momen yang luar biasa. Kamu hebat, kamu bagus. Dan tentu saja dengan hadiah uang yang cukup besar bagi seorang wartawan ya. Tapi tiba-tiba ada seorang wartawan lain yang bertanya gini, Bapak menang hadiah yang besar, hadiah Pulitzer. Tapi yang saya mau tanya, setelah foto itu menang atau setelah Bapak ngambil foto itu, apa yang Bapak lakukan buat anak yang hampir mati yang akan disantap oleh burung pemakan bangkai itu? Apa yang Bapak lakukan? Nah, pertanyaan itu begitu menyentak, dia kaget, dia syok. Lalu kemudian dia tinggalkan tempat itu dan pertanyaan itu terus terngiang-ngiang menyentuh hati nuraninya. Dan dia sadar dia berdosa. Seharusnya dia melakukan sesuatu untuk menolong anak itu. Sekalipun mungkin pertolongannya tidak berarti. Tetapi dia mengambil keuntungan dari penderitaan anak itu untuk menjadi wartawan yang terkenal. Singkat kata, berita yang saya dengar, wartawan tersebut akhirnya menjadi gila, stres, dan mati bunuh diri. Kalau tidak salah, seperti itu yang saya dengar ya. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat ya, yang dimaksud dengan belas kasihan. Belas kasihan itu artinya adalah bagaimana hati kita penuh dengan satu kelemah lembutan, penuh dengan kasih. Itu yang mendatangkan duka, lalu kita bertindak sebagaimana layaknya kita orang percaya. Yang kedua yang dimaksud dengan hati yang berduka, hati berduka di sini artinya adalah ketika melihat ketidakadilan, melihat kejahatan, melihat dosa, melihat orang-orang yang salah jalan. Lalu hatinya berduka, merindukan orang itu kembali kepada Tuhan, merindukan orang itu boleh mengalami keselamatannya daripada Tuhan. Nah, ini persis seperti hatinya sang Bapa
waktu si bungsu di dalam Lukas pasal 15 itu ngabur, si bapak itu berduka. Dia berduka bukan karena dia tidak punya uang. Dia berduka bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi dia berduka karena anaknya si bungsu sedang jatuh di dalam dosa, dan dia menantikan anak itu kembali di dalam pertobatan. Nah, artinya di sini yang dimaksud berduka adalah ketika muncul satu kekudusan ilahi di dalam hati kita, di mana kita tidak setuju akan dosa, di mana kita menentang dosa, di mana kita juga merindukan orang-orang yang berdosa itu boleh kembali bertobat dan hidupnya dipulihkan. Apakah kita bisa seperti ini? Rumah tangga si Anu hancur. Wah, perang tiap hari. Katanya mereka sudah hampir bercerai, tinggal tanda tangan. Lalu kita bilang gini, biarin aja, itu kan rumah tangga dia, itu kan bukan urusan saya. Yang salah kan dia, kenapa suaminya galak? Yang salah kan dia, kenapa istrinya ngelawan terus? Nah, apakah itu arti kita berduka? Tidak. Seharusnya kalau kita punya empati, kita paling tidak berdoa bagi keluarga supaya jangan sampai cerai. Seperti itu. Atau misalnya kita kan mendengar ada orang yang kelaparan, lalu tidak punya uang, lalu jatuh sakit. Lalu kita bilang, ya saya gak bisa bantu, itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Memang kita tidak harus membantu dalam bentuk uang dan tenaga, tidak harus. Itu adalah berdasarkan kalau memang kita digerakkan Tuhan. Tetapi paling sedikit doa kita kepada orang-orang yang sedang jatuh di dalam dosa, itu pun juga merupakan sudah satu tindakan bahwa kita adalah orang yang berduka karena orang lain jatuh di dalam dosa. Nah, Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, orang-orang yang seperti ini justru akan mendapatkan penghiburan daripada Allah. Jadi oleh sebab itu, mari kita minta kepada Roh Kudus supaya kita memiliki kepekaan hati, belas kasihan. Kenapa? Karena orang-orang yang berduka menurut kehendak Allah inilah justru nanti jadi orang-orang yang akan dipakai oleh Allah untuk ikut bersama-sama Tuhan membangun satu tindakan iman, melakukan apapun yang kita bisa kerjakan supaya akhirnya kita boleh menjadi rekan Allah untuk kita boleh bersama-sama saling berbagi kasih. Dan akhirnya ketika kita bisa menolong orang, kita mendoakan orang yang tadinya berduka, awalnya juga kita berduka, lalu dia bisa terlepas daripada kesulitannya karena pertolongan Tuhan. Bukankah seharusnya hati kita juga ikut bersuka cita kan? Puji Tuhan, rumah tangga yang tadinya hancur, saya doakan kemudian jadi akrab kembali. Puji Tuhan, saudara saya itu sakit, saya ikut doakan, lalu kemudian dia juga percaya dan dia disembuhkan. Puji Tuhan, itu ada satu anak mengalami kesulitan, relasi dengan orang tuanya, lalu saya doakan, kemudian hubungan itu menjadi pulih. Bukankah itu penghiburan daripada Tuhan? Ya, jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita sebagai wujud kita menjadi pengikut Yesus. Nah, Tuhan mencari siapakah di antara kita semua yang memiliki hati yang penuh kasih sehingga kita ikut berduka kepada orang yang sedang susah. Hati yang penuh dengan empati supaya kita juga ikut merasakan kiranya Tuhan akan tinggal di dalam hati orang-orang yang seperti itu. Mari, yuk di dalam masa sulit ini, jangan sibuk ngelihat diri sendiri. Lihat keluar apa yang kita bisa lakukan demi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan, Roh Kudus meteraikan di dalam hati dan pikiran setiap jemaat atau siapapun yang mengikuti ibadah online ini. Taruh hati Kristus di dalam hati mereka ya Tuhan. Supaya mereka juga mengalami satu kedukaan. Duka yang kudus. Duka yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya orang-orang tersebut dapat menjadi rekan kerja Allah. Ikut di dalam satu bagian pekerjaan Tuhan.
menolong mereka yang susah. Dan kami percaya Tuhan, apa yang semua kami lakukan di dalam kedukaan kami terhadap orang yang sedang sulit, Tuhan melihat, Tuhan akan menghibur, bahkan Tuhan juga yang akan membalas semua kasih yang kami lakukan di dalam kasih kami kepada saudara-saudara kami. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang nanti juga Bapak Ibu boleh langsung bawa ke gereja. Mari Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat sebuah pujian sebagai refleksi kita kepada Tuhan. Dan biarlah lagu ini juga boleh mengantar kita untuk mempersiapkan hati kita, boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita? Tidak ada lagi, yaitu hanya kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini sambil sikap doa ya, untuk kita boleh merenungkan kata-katanya yang indah. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Benar Tuhan. Melebihi pergumulan kami. Benar Tuhan. Bahkan melebihi penderitaan kami. Iya Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan. Benar Tuhan. Kami percaya Kasih Engkau akan memberikan penghiburan kepada kami. yang dapat Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu. Mari angkat hati kita, katakan, satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Tuhan menggendong kita. Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku.
Mari bersama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa kita. Bapa di dalam surga, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu, termasuk juga segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, dengan sukacita kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan, supaya dapat dipakai oleh lembaga gereja, kemajelisan, untuk terus memperluas pekerjaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa minta satu hal, bahwa nanti ketika kami boleh kembali bersama-sama beribadah ke gereja, wabah corona telah dihancurkan, ada satu kebangunan rohani Tuhan, sehingga kami boleh berduyun-duyun dengan penuh sukacita datang kembali ke ibadah, mencari Engkau Allah yang hidup dan benar. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat daripada Komisi Usia Indah, di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan. Biarlah juga Tuhan terus menyertai kehidupan semua rekan-rekan kami, khususnya untuk para cucu, para anak-anak yang ada di luar kota. Kami tidak bisa berbuat banyak, tetapi Tuhan mendengar doa kami dan memberkati anak cucu kami yang ada di luar kota juga. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mohon hikmat-Mu Tuhan, supaya Kau berikan bagi pemerintah Jokowi melalui Departemen Kesehatan dan semua itu dapat menyelesaikan wabah corona ini dengan baik. Dan akhirnya negeri kami boleh bangkit menjadi negeri yang sehat dan penuh sukacita. Terima kasih. Kami mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup, izinkan saya membacakan satu perkataan yang sangat indah bagi kita bersama-sama dari Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, perlindungan, pertolongan daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan seluruh jemaat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, ibadah kita sudah selesai dan kita tetap terus setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.